Hai hai hai, pernahkah teman-teman melihat bangunan yang dilengkapi panel surya? Panel surya adalah alat untuk mengubah cahaya matahari atau energi surya menjadi energi listrik loh teman-teman. Energi surya ini adalah salah satu contoh energi terbarukan atau energi yang diproduksi dari sumber yang tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Biasanya, panel surya ini dipasang di atap bangunan seperti rumah, sekolah, atau perkantoran atau di jalanan. Energi yang didapatkan dari cahaya matahari melalui panel surya ini bisa menjadi solusi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil loh guys. Bayangkan, kalau panel surya ini dipasang di area yang luas seperti gurun Sahara, kira-kira berapa listrik yang dihasilkan ya guys? Cara kerja panel surya. Panel surya terdiri dari sel surya yang dibuat dari atom silikon yang sangat kecil. Saat sudah diproses, lapisan silikon sel surya diberi sebuah lapisan logam di belakangnya, dan bagian depannya diberi logam yang berbentuk seperti jala. Lapisan seperti jala itulah yang menghadap ke arah matahari. Dalam setiap atom silikon, itu ada elektron yang memiliki muatan listrik. Saat cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya itu mengenai elektron dan membebaskannya. Elektron itu bisa bergerak ke arah atas menuju sisi yang menghadap ke matahari. Inilah yang menghasilkan listrik yang bisa dialirkan ke berbagai peralatan di rumah kita, mulai dari lampu, televisi, komputer, dan yang lainnya. Listrik yang dihasilkan tergantung pada cuaca setiap harinya. Jika cuaca cerah, maka lebih banyak daya listrik yang dihasilkan dibandingkan saat mendung. Lalu, bagaimana jika panel surya ini dipasang di gurun Sahara yang luas dan panas ya guys? Gurun Sahara memiliki luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Teman-teman, jika seluruh wilayah itu dipasang panel surya, total energi listrik yang dihasilkan setiap tahunnya bisa mencapai 22 gigawatt per jamnya. Jumlah itu ribuan kali lebih banyak dibanding kebutuhan listrik di dunia saat ini loh guys. Kemudian, jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir, panel surya ini jauh lebih aman bagi lingkungan. Panel surya tidak menghasilkan apa-apa yang buruk bagi lingkungan kita. Sementara, pembangkit listrik yang menggunakan fosil menyisakan gas berisi polutan dan pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan zat sisa radioaktif. Secara logika sih masuk akal. Toh di sana kan areanya luas dan sinar matahari pun juga melimpah. Tapi sayangnya, para insinyur harus mempertimbangkan ulang mengenai hal ini. Berikut adalah alasannya. Debu merupakan partikel yang cukup banyak kita temukan di area padang pasir. Kabar buruknya, jika terjadi badai pasir, debu-debu tersebut akan berterbangan dan jatuh menutupi panel. Sebuah solar panel mempunyai efisiensi berkisar 15% hingga 20%. Bagaimana jadinya jika panel-panel tersebut tertutupi oleh debu? Tentu akan mengurangi efisiensinya. Selain itu, ada masalah lain yang timbul jika hal tersebut terjadi. Debu yang menempel di panel akan sulit dibersihkan dan proses maintenance tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dikarenakan kurangnya air di gurun Sahara. Tahukah kamu berapa nilai suhu rata-rata di sebuah gurun? Temperatur di sana bisa mencapai 58 derajat Celcius. Ini akan sangat panas sekali untuk komponen panel surya yang pada umumnya bersifat semikonduktor. Akibatnya, karena suhu yang tinggi di gurun, efisiensi panel bisa menurun, sehingga arus listrik yang dihasilkan kurang maksimal loh guys. Lokasi yang jauh dari pemukiman membuat penyaluran listrik terhambat. Pasalnya, saat energi listrik ditransmisikan dari pembangkit menuju rumah-rumah, efisiensi energi bisa berkurang. Karena energi listrik yang dialirkan tersebut bisa mengalami rugi-rugi jaringan transmisi mencapai 10%. Kesimpulannya, selain biaya pembangunan jaringan yang relatif mahal, efisiensi energi tersebut juga perlu ditimbangan oleh para insinyur. Lalu, apakah dengan adanya persoalan-persoalan ini, kita tidak bisa membangun PLTS di area gurun? Tentunya tidak. Saat ini, sudah ada PLTS terbesar bernama Villanueva Solar Plants yang berlokasi di Viesca, Meksiko. Kapasitasnya sebesar 754 MW dan sudah beroperasi sejak Maret 2018. Tapi karena mengingat 3 poin di atas, sangat mempengaruhi efisiensi listrik dari solar panel.
Makanya, jarang kita temui ada PLTS di area padang pasir loh guys. Nah jadi itu guys, jika kita memenuhi gurun Sahara dengan solar panel. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.